Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Sabtu 21 Juni 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, setelah mengajak para murid memeriksa siapa sebenarnya yang mereka junjung, Tuhan Allah atau harta kekayaan Mamon, Yesus menegaskan tidak perlulah orang merisaukan apa yang bakal mereka makan dan minum, pakaian apa yang dapat dipakai dalam hidup ini, ada hal yang lebih penting. Diberikan pula 5 penjelasan mengapa kerisauan itu tidak perlu adanya. Serahkan saja pada Tuhan semuanya. Tuhan memberi makan burung-burung, apalagi kepada manusia. Juga tidak usah meributkan hidup panjang. Bunga-bunga saja dibuat Tuhan tampil menarik. Tak perlu khawatir mau pakai pakaian apa yang menarik. Bapa di surga tahu apa yang dibutuhkan manusia. Maka tak usah merisaukan apa yang bakal datang. Cukuplah dengan yang diperoleh hari ini. Disitulah kerajaan Allah dan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu mendengarkan warta ini tidak mudah. Apakah kita diajar agar tidak usah memikirkan masa depan dan membiarkan diri dipelihara Tuhan saja? Ya, memang begitu. Tapi dapatkah itu terjadi dalam dunia nyata, dalam hidup sehari-hari? Mengais pagi untuk makan pagi, dan mengais petang untuk makan petang. Seperti masyarakat yang masih hidup berpindah-pindah berladang, ambil apa yang disediakan alam, menyadarkan diri pada bantuan dari luar. Apakah warta Injil hari ini mengajarkan hidup ekonomi parasit, lalu para pastor mesti mengkhotbahkannya?
Bagaimana bila nanti di kantong kolektor bukannya ditemukan lembaran uang kertas, tapi secarik kertas dengan rujukan pada warta Injil hari ini? Saudara-saudari yang terkasih, sadarlah bahwa manusia itu makhluk berekonomi yang hidupnya bisa berlangsung bila ditata, diatur agar bisa mendapatkan yang dibutuhkan, dan dengan demikian hidupnya itu terasa berharga, berhasil, patut dikembangkan terus. Dalam masyarakat tertentu, memang orang tak perlu khawatir akan masa depan karena masyarakat menjamin hidup dari hari ke hari. Alam pun bisa menjamin. Namun bukan inilah yang ditampilkan dalam warta Injil kali ini. Bukan pula yang diajarkan Yesus. Kepasrahan kepada Bapa di sorga tidak melepaskan tugas mengurus hidup ekonomi rumah tangga. Bila mengajarkan kemalasan mengurus kehidupan, maka Injil tidak bisa lagi dipercaya. Hanya seperangkat ucapan suci tanpa arti. Dan pelayan umat janganlah memerosotkan makna Injil ke situ. Saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang di masyarakat modern, mau tidak mau orang perlu merencanakan masa depan. Nah, di sini persoalannya. Ada hidup dan masa depan dirancang dan dikejar berdasarkan pada kekhawatiran. Dengan perhitungan bakal serba kekurangan. Maka simpanlah sebanyak-banyaknya, pakailah sesedikit mungkin. Ini namanya hidup kikir atau pelit. Penimbun yang hidupnya merana dan membuat orang-orang sekitarnya merana pula. Gaya hidup ini sebenarnya tidak memberi peluang pada Tuhan untuk memperhatikan manusia. Semuanya diurus sendiri. Tidak ada lagi dimensi dari Tuhan dalam hidup. Tentunya ini keliru. Saudara-saudara yang terkasih, ini juga sebenarnya yang dimaksud dalam Injil ketika menyindir bahwa orang tak bisa mengabdi pada dua Tuhan, Tuhan Allah dan kekayaan atau mamon. Matius 6 ayat 24. Dalam keadaan ini, orang memang masih mengakui kebesaran Tuhan Allah, tapi pada saat yang sama tidak memberi ruang baginya karena semua diurus sendiri. Keagamaan seperti ini sulit berkembang. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, ada pula hidup yang ditata baik-baik dengan perhitungan agar bisa mencapai yang diinginkan tanpa kekhawatiran yang mencekik. Ini yang membuat hidup berarti. Ini juga yang memungkinkan orang percaya bahwa dari hari ke hari ada kesempatan untuk hidup terus. Inilah yang menjadi dasar pernyataan dalam Matius 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bisa diingat salah satu permintaan yang disampaikan dalam doa yang diajarkan Yesus. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku hati yang bijaksana, sehingga dapat memilah dan memilih mana yang utama atau yang kuutamakan dalam hidup ini, Engkau atau Mamon. Semoga dengan kebijakan ilahi, aku dapat selalu memilih dan mengutamakan kehendak-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.